Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun dari tidur untuk membaca doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami, dan hanya kepadanya lah tempat kami kembali. Maka para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya tidur itu adalah bagian daripada kematian yang kecil, ya, bahwasanya tidur itu adalah bukti bahwasanya kita akan mati. Ya, kenapa? Karena tidak ada manusia yang tidak tidur, semuanya mereka akan tidur. Demikian juga tidak ada manusia yang tidak akan mati, semuanya mereka akan mati. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, menjadi pemberat amal ketika kita telah tiada, ketika kita telah wafat nanti. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini yaitu sebagai amal kebaikan. Allahumma amin. Kemudian salam dan salawat semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Baik jemaah salat subuh rahimakumullah, kita kembali akan melanjutkan yaitu program bekal ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan ke-12. Ya, tak terasa berarti sudah 12 hari. 12 kali pertemuan kita membahas kitab Al-Wajiz tentang bab as-siyam, bab tentang puasa. Jadi kita berbekal ilmu sebelum beramal. Sebagaimana perkataan Al-Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian untuk pembahasan kita yang ke-12 ini adalah qadar ta'ami al-wajib, yaitu kadar makanan yang dikeluarkan sebagai bayar fidyah. Ya, bagaimana ukurannya? Kenapa? Karena ini penting. Ya, sebagaimana telah disebutkan oleh muallif bahwasanya wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi mereka memiliki kewajiban untuk apa? Membayar fidyah. Nah, ini bagi Anda wahai para suami, kalau seandainya nanti pada bulan Ramadan ya istri Anda atau anak gadis Anda yang mereka tidak menjalankan ibadah puasa misalkan karena sebab tadi yaitu hamil dan menyusui, maka mereka boleh tidak menjalankan ibadah puasa, ya, dan mereka mengqada puasanya, membayar fidyah maksudnya. Atau misalkan seseorang yang sudah tua renta, yang sudah lanjut usia, yang mana mereka tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, dia sakit tapi tidak tidak diharapkan kesembuhannya. Sakitnya ini tidak bisa sembuh, maka mereka juga membayar fidyah. Nah, pertanyaannya bagaimana ukuran membayar fidyah tersebut? Ya, apakah kita memberi makan mereka setiap satu hari 3 kali, pagi, siang, sore? Ya, atau bagaimanakah jenis makanan yang kita berikan kepada mereka? Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Maka di sini jemaah penulis membawakan dalil dari Anas bin Malik. Ya, dari Anas bin Malik. Ya, beliau mengatakan qala musannif
hafizahullah an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik, ya, bahwasanya dia mengatakan annahu dha'ufa 'an shaumi aman. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa dia pernah tidak berpuasa. Ya, sesungguhnya dia pernah tidak berpuasa. Ya, pada 1 tahun, maksudnya apa, 1 bulan. Jadi ketika datang bulan Ramadan, maka Anas bin Malik ini pernah tidak berpuasa selama 1 bulan penuh. Fasana'a jafta syaridin. Kemudian kata Anas bin Malik, lalu beliau membuatkan 1 bejana, yaitu apa? Tharid. Ya, tharid ini adalah sejenis makannya jamaah. Kalau disebutkan dia adalah roti yang diremukkan dan direndam di dalam kuah. Ya, makanannya adalah roti, ya, yang diremukkan lalu apa, dikasih kuah. Ya, fasana'a jafta farid, kata Anas bin Malik. Maka apa, dia pun apa, membuat, ya, 1 bejana farid. Jadi bejana besar, ya, lalu beliau masukkan farid di sana. Farid itu adalah apa? Roti yang diremukkan lalu dikasih kuah. Wada'a, lalu beliau mengajak 30 miskinan, yaitu apa? 30 orang miskin. Fa asba'ahum, ya, mereka mengajak, yaitu apa? 30 orang miskin sampai mereka kenyang. Ya, berarti apa? Dia apa? Anas, ya, berpuasa. Anas pernah tidak berpuasa selama 1 tahun, kata beliau, yaitu apa? 1 bulan full selama bulan Ramadan. Berarti apa, kalau 1 bulan itu ada 30 hari. Lalu apa? Dia membuat tharid, yaitu makanan, yaitu dari jenis roti yang kering, lalu dihancurkan dan dikasih kuah. Ya, 1 bejana besar. Lalu apa? Dia mengundang sebanyak 30 miskinan, sebanyak 30 orang miskin untuk apa? Untuk makan, ya, sampai mereka kenyang, ya, sampai mereka kenyang. Nah, ini adalah dalil yang dijadikan oleh muallif bahwasanya orang yang mereka tidak berpuasa, ya, karena ada uzur, maka mereka harus apa? Membayar fidyah, yaitu apa? Memberi makan orang miskin. Jadi dapat kita simpulkan jamaah bahwasanya yang dikatakan bayar fidyah itu adalah kita memberi makan orang miskin. Berarti apa? 1 hari 1 orang. Ya, berarti berapa kali? Hanya 1 kali sampai dia kenyang. Boleh makan paginya, makan siang, atau makan sore. Cari salah satu di antara 3 waktu tersebut. Yang penting 1 hari 1 orang miskin sampai dia kenyang. Ya, maka dapat kita simpulkan metode pembayaran fidyah itu ada 2 cara jemaah. Cara yang pertama, bisa setiap hari. Ya, maka kita harus memberi makan orang miskin. Ya, 1 hari 1 orang. Ya, kita cari orang miskin, tentu saja cari orang miskin yang apa? Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini boleh kita undang makan di rumah kita ketika berbuka, mungkin buka bersama, mungkin bisa juga. Atau misalkan, ya, kita belikan makanan, kita serahkan, kita kasihkan. Ya, naam, seperti itu. Jadi dikasih makan. Ya. Atau dengan cara yang kedua adalah kita lakukan 1 hari, maksudnya apa? Pada hari yang sama sebanyak 30 orang. Kita undang, kita panggil. Ya, 30 orang, nanti siapa? Orang yang miskin misalkan. Nah, sekarang apa kategori orang miskin? Apa yang disebut orang miskin? Apa kategorinya? Jadi para ulama mengatakan orang yang miskin itu adalah orang yang terkadang kebutuhan pokoknya itu apa? Tidak terpenuhi. Ya, terkadang apa? Tidak terpenuhi. Ya, misalkan dia makan terkadang tidak tercukupi dia makan. Ya. Kemudian, nah, orang yang seperti ini adalah kategori orang yang miskin. Jadi orang miskin itu bukan orang yang berpakaian compang-camping. Ya, bukan orang yang terkadang meminta-minta di pasar. Terkadang mereka kaya. Dia punya rumah, punya tanah, atau yang semisalnya.
Ya hanya saja mereka tidak mau bekerja misalkan. Nah ini, jadi bagaimana kita mengetahui dia miskin ataukah tidak? Maka ini tentu saja kita tanya kepada siapa? Kepada RT setempat. Ya kita minta datanya. Ya dan kita lihat orang ini ya miskin, betul-betul miskin ataukah pura-pura miskin. Ya, nah kalau kita sudah dapati, maka kita membayarkan fidyah ya kepada keluarga kita yang mereka mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa dengan memberi makan orang miskin ya. Jadi takarannya adalah memberikan makan orang miskin sampai apa? Sampai dia kenyang. Ya, sampai dia kenyang. Jadi kalau misalkan kebiasaan dia makan 3 piring, harus 3 piring kita kasih. Ya kalau 2 piring maka 2 piring. Kalau 1 piring 1 piring. Intinya apa? Sampai dia kenyang. Fa'ashba'ahum. Kata Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik mengundang sebanyak 30 orang miskin sampai mereka kenyang. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya bayar fidyah itu adalah memberi makan orang miskin sampai dia kenyang. Dan boleh setiap hari satu hari satu orang, atau kita kumpulkan 30 orang sekaligus untuk makan. Kita kumpulkan, kita undang sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Kemudian bagaimana jenis makanannya? Jenis makanannya adalah yang biasa kita makan, jamaah. Kalau biasa kita makan pakai beras yang enak, beras super, maka pakai beras yang enak juga. Kalau biasanya ada orang yang dia itu biasanya makan itu pakai beras kampung. Kalau beras yang super itu dia tidak bisa. Nah, maka harus pakai beras kampung. Dan lauknya sama. Biasanya dia makan lauk ayam atau lauk ikan, maka sama. Jangan pula nanti ketika bayar fidyah berasnya beras yang jelek dan lauknya hanya sekedar lauk saja, sedangkan dia makan enak. Nah ini tidak termasuk. Ya, adakah orang yang seperti ini? Ada. Karena ada orang yang kikir, orang yang pelit, dia tidak mau rugi. Ya ketika dia bayar fidyah pun, maka dia mencari beras-beras yang sisa di rumahnya, yang mungkin kalau dia punya punya beras, maka dicari beras yang tahun lalu. Nah ini jangan. Ya tentu saja kita memberikan makan itu sesuai dengan menu makan yang kita makan. Ya, jadi bagaimana kalau misalkan kita beri makan dengan nasi bungkus misalkan? Ya lebih baik tentunya. Ya, kita cari satu porsi mungkin nasi bungkus yang berapa? Yang pakai ayam misalkan 30.000 misalkan. Ya kita kasih. Ya bagaimana kalau kita kasih lebih, boleh kayak boleh. Kasih 2 bungkus misalkan, ya tidak masalah. Ya kalau 3 bungkus lagi, ya tidak masalah untuk 1 orang. Ya 1 orang tapi kita kasih terserah. Ya mungkin nanti dia untuk anaknya, ya untuk orang tuanya, ya boleh. Nah, tapi minimal kita mengasih 1 orang, yaitu sampai dia, yaitu kenyang. Dan bolehkah kita mengganti-ganti orangnya? Jadi tidak hanya orang itu terus kita kasih, boleh juga. Dan apakah boleh kita hanya memberikan orang itu terus sampai 30 hari? Ya boleh juga. Ya, yang penting kita memberikan makan orang miskin, yaitu membayar fidyah. Karena di antara keluarga kita yang mereka mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, demikian jemaah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi demikian tentang masalah takaran membayar fidyah. Dan insyaallah besok alhamdulillah kita telah sampai kepada arkanus shaum, yaitu rukun puasa. Nah, ada berapa rukun puasa jemaah? Besok akan kita bahas. Kenapa? Karena apabila orang yang berpuasa tidak terpenuhi rukunnya, maka puasanya tidak sah. Kalau puasa sudah tidak sah, berarti Dia dianggap tidak puasa meskipun dia menahan dahaga, menahan lapar. Nah, disinilah pentingnya kita beramal, yaitu dilandasi dengan ilmu dan amal. Jangan pula kita beramal tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Ketika ada orang yang menyalahkan, barulah kita mencari pembenaran. Nah, ini salah. Ya, maka seharusnya berilmu dulu. Setelah berilmu barulah kita beramal. Nah, kalau kebiasaan masyarakat kita beramal dulu baru berilmu. Ya, ini adalah tidak dibenarkan. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.